Jika ingin membandingkan diri dengan dalih ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka bandingkan dengan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuan Yovita Setiawan, MPSI Psikolog. Saya adalah salah satu psikolog associate yang berpraktek di Solution Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab satu pertanyaan dari penanya yang bertanya ke Solution. Halo, saya merasa insecure dengan hidup saya sendiri. Di saat orang-orang sudah memiliki kampus, sudah sibuk dengan dunia perkampusannya sendiri, saya masih berjuang untuk ujian mandiri. Jujur, saya ingin sekali tenang seperti mereka. Kadang-kadang saya menangis melihat teman-teman yang sudah posting-posting mengenai kampus mereka, sedangkan saya belum. Baik, kali ini pertanyaannya tema besarnya adalah tentang insecure ya. Oke, saya paham sekali bahwa insecure adalah perasaan yang tidak nyaman sama sekali untuk kita semua. Kita kadang merasa ketinggalan, kita merasa buruk, kita merasa rendah diri gitu ya, kalau kita mulai membandingkan diri dengan teman-teman kita yang lain. Namun, kita perlu mengelola perasaan ini dengan benar supaya kita tidak terkungkung dalam ketakutan saja, tetapi tetap bergerak maju. Sehingga nanti perbandingannya menjadi lebih objektif gitu ya. Kita nggak cuman diam dan takut aja, tapi kita bergerak untuk maju. Nah, setelah ini saya akan membagikan beberapa tips dan trik gitu ya terkait dengan mengatasi insecurity. Tips yang pertama adalah kalau kamu merasa insecure dan kamu merasa kurang nyaman, kamu mulai menangis, coba sadari apa yang terjadi dalam tubuhmu. Jika kamu merasa jantungmu mulai berdetak dengan kencang, kemudian tanganmu mulai berkeringat, dan juga ada perasaan-perasaan negatif yang muncul terkait dengan membandingkan diri, cobalah gunakan teknik pernafasan 4-7-8. Tarik nafas selama 4 hitungan, kemudian tahan selama 7 hitungan, dan hembuskan selama 8 hitungan. Teknik pernafasan ini tidak hanya membuat kamu lebih rileks, tetapi membuat kamu sadar bahwa selama ini mungkin kamu terlalu fokus dengan pemikiran negatif yang ada di otakmu. Sehingga kadang kita mulai sadar gitu ya, kok aku cuman berjalan di sini-sini aja gitu, sehingga kita bisa punya waktu, bisa menjeda diri kita sendiri untuk melakukan list gitu ya, apa yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang gitu. Jadi setiap kali merasa cemas, silakan gunakan teknik pernafasan tersebut untuk memberikan jeda pada diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya kita coba kaji kebiasaan kita bermain media sosial yang akhirnya memicu kita untuk membandingkan diri. Pertama, apakah bermain media sosial membuat kita lebih produktif atau tidak? Kedua, berapa banyak waktu yang kita dedikasikan untuk melakukan pengecekan media sosial? Coba kalian nilai gitu. Apakah bermain media sosial membawa dampak positif atau membawa dampak negatif? Kalau memang membawa dampak negatif, sepertinya bermain media sosial perlu dibatasi supaya kita tidak lagi terpicu untuk membandingkan diri kepada orang lain. Lakukan aktivitas-aktivitas lain yang tentunya lebih positif sehingga tidak ada waktu untukmu bermain media sosial dan mulai membandingkan diri dengan yang lain. Misalnya, kalau mau membuka media sosial, maka silakan bukalah konten-konten yang sifatnya self-development atau persiapan untuk ujian mandiri, karena ini konteksnya adalah ujian mandiri. Tips yang kedua adalah renungkan apakah rasa insecure, perasaan takut untuk ditinggalkan, itu membuat kamu berjaga-jaga atau malah melahapmu dan membatasi potensi dirimu. Jangan sampai adanya perasaan negatif ini yang seharusnya bisa kita kelola
malah membatasi potensi diri kita sendiri, yang akhirnya membuat kamu merasa terus-menerus tertekan, tidak termotivasi, dan akhirnya tidak semangat untuk belajar ujian mandiri. Kalau tidak semangat belajar ujian mandiri, maka nanti hasilnya bisa jadi negatif. Jadi perlu direnungkan kembali ya, rasa insecurity-mu. Karena pada dasarnya setiap emosi negatif yang kita rasakan sebenarnya adalah tanda-tanda supaya kita bisa lebih berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita, melakukan sesuatu untuk meminimalisir hal-hal buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tips yang ketiga adalah cobalah membuat to-do list harian yang bisa kalian jadikan acuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jika bermain media sosial dirasa sangat mengganggu dan memicu untuk membandingkan diri, maka ada baiknya susun kegiatan lain yang lebih positif dan sifatnya mengembangkan diri sendiri. Misalnya, hari ini bisa belajar untuk ujian mandiri di bab matematika, atau di bab yang ini dan di bab yang itu. Sehingga tidak ada waktu kosong yang kita bisa gunakan untuk kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya, tips yang terakhir adalah bangun persepsi positif dan relasi yang lebih positif dengan diri sendiri. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, hanya ada diri kita sendiri yang setia menemani diri kita, yang bisa menguatkan, yang bisa memotivasi, dan yang bisa melanjutkan ke babak selanjutnya adalah diri kita sendiri. Kalau kita merasa diri kita gagal, negatif, dan lain sebagainya, maka tentunya kita tidak akan semangat gitu ya untuk bergerak maju. Jika ingin membandingkan diri dengan dalih ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka bandingkan dengan diri kalian sendiri di masa lalu. Ada perbaikan atau tidak? Ada peningkatan kompetensi atau tidak? Jangan membandingkan dengan orang lain yang lini waktunya saja berbeda dengan kamu. Jika memang dirasa masih kurang berkembang, kurang ada perubahan, maka inilah saatnya kamu menyusun aktivitas yang bisa mengembangkan dirimu lebih lagi, sehingga ketika kamu menoleh ke belakang sudah banyak perubahan-perubahan yang kamu alami dan kamu menjadi lebih siap untuk menjalani masa depan. Jangan lupa juga lakukan afirmasi positif setiap hari supaya kamu menjadi lebih optimis dan lebih semangat untuk belajar ujian mandiri. Itu saja tips-tips yang bisa saya berikan untuk mengatasi rasa insecurity-mu. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya.